Bapak Ibu yang saya hormati, kalau secara hukum tadi, kalau secara filosofis apa sih maksud akikah? Setiap orang ini, ya deh, kita ini mempunyai sifat-sifat, ada sifat kebinatangan yang ada pada diri setiap orang. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri dan alat kesempurnaan diri. Diri yang sebenar diri, lalu kemudian diberi alat kesempurnaan. Mana diri yang sebenar diri? Ruh kita itulah diri kita yang sesungguhnya. Karena dialah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Nah, kesempurnanya mana? Jasad. Jadi diri kita yang sudah diberi jasad, artinya kita sudah berada di alam dunia ini. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri yang sudah diberi jasad ini kepadanya diberi sifat fujur dan sifat takwa. Jadi ada dua sifat. Sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur selalu potensi berbuat tidak baik. Sifat takwa potensi untuk selalu berbuat baik. Nah, ini kejar-kejaran ini. Jadi ada potensi untuk berbuat baik, ada potensi untuk berbuat tidak baik. Jadi semua orang ada potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi untuk berbuat baik itu muncul dari ruh kita sendiri. Sedangkan potensi untuk tidak berbuat baik itu adalah dari jasad kita. Nah, jadi dua potensi ini selalu kejar-berkejar. Kalau potensi yang berbuat baiknya yang dominan, maka potensi berbuat tidak baiknya tersimpan. Ketika potensi berbuat tidak baiknya yang dominan, maka potensi berbuat baiknya tersimpan. Nah, oleh karena itu potensi untuk berbuat tidak baik ini atau disebut dengan sifat. Ada sifat kebinatangan yang ada pada diri setiap orang. Ada sifat kebinatangan ada pada kita. Ada sifat manusianya, insaniahnya ada. Ada sifat malaikat itu ada pada diri kita. Ya, jadi ada khatir. Ada khatirun nafsi, ada khatirul malak, ada khatirul ruh, gitu ya. Ada khatirul hak. Jadi artinya potensi-potensi berbuat tidak baik itu ada pada diri setiap orang. Nah, bagaimana kita menanggulangi itu? Ya, dari kecil kita sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk mengakikahkan anak. Secara lahiriahnya kita menyembelih hewan. Ya, hewan atau kambing. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, secara filosofis artinya memotong hewan. Ya. Kenapa harus hewan yang dipotong? Ya. Kenapa tidak bersedekah saja? Ini isyarat. Ya. Kita memotong hewan itu artinya membuang sifat kebinatangan yang ada pada anak tadi. Supaya sifat kebinatangan sama anak itu tidak berkembang. Nah, jadi dipangkas. Dengan akikah itu secara filosofisnya memangkas sifat kebinatangan pada anak supaya tidak berkembang. Ya. Nanti lama-kelamaan ibarat batang, kalau sudah dipotong kadang-kadang tumbuh tunas. Kadang-kadang tunasnya itu lebih banyak. Nah, tunas. Maka kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban. Potong lagi. Nah, jadi memangkas sifat-sifat kebinatangan. Kalau sifat kebinatangannya sudah dipangkas, ya diharapkan tidak berkembang. Nah, yang berkembang nanti sifat takwanya. Saya tidak tahu persis ya.
Apakah orang-orang yang suka berbuat tidak baik, maling, judi, segala macam, ya, apa mungkin tidak diakikah semasa kecilnya? Wallahu a'lam. Dia sifat fujurnya mulai berkembang. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita mengharapkan anak kita menjadi soleh itu ada langkah-langkah yang perlu kita laksanakan. Di antaranya itu tadi memberi nama yang baik, itu kemudian kita mau akikahkan, mencukur rambutnya, ya. Diharapkan insya Allah anak itu kelak menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha.